Shalom Shalom pemirsa, ya pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, menyapa setiap daripada Anda yang menyaksikan dengan cara apapun juga, baik yang ada di YouTube Anugerah Ministries ataupun di televisi, di stasiun di mana Anda menyaksikan acara ini. Kita percaya, sebagai orang percaya, pertemuan ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Nah, kalau Anda sedang menyaksikannya dan merasa bahwa acara ini sudah menjadi berkat, do us a favor. Yang pertama, Anda bisa support kami dengan cara mensubscribe daripada YouTube channel Anugerah Ministries. Ya, jangan lupa. Dan kemudian yang kedua, bagikan ulang kepada teman-teman Anda sehingga mereka pun akan dapat diberkati sama seperti bagaimana Anda pun sudah diberkati melalui acara-acara ini. Oke? Mantap. Ya. Hari ini kami akan menampilkan seorang narasumber yang merupakan teman baik kita nih sahabat ya. baik ini ya. Siapa nih? Namanya Bapak Pendeta Gunawan Handoyo. Ada sesuatu yang unik dengan satu orang hamba Tuhan ini karena dia bukan cuma seorang hamba Tuhan sepenuh waktu, tetapi pada saat yang bersamaan dia adalah seorang pengusaha sepenuh waktu. Jadi ini menarik banget Ya. dalam topik yang sangat relevan dan pasti akan menjadi berkat buat siapapun Anda menyaksikan, yakni topiknya apa? Menang dalam krisis. Yes. Nah, saat ini kan ada pandemi COVID-19 yang melanda. Betul. Dan kita tahu ada krisis ekonomi yang mengikutinya. Kita akan belajar hari ini bagaimana sih kita itu bisa menang dalam krisis. Alright, oleh karena itu kita akan saksikan satu cuplikan video klip singkat yang satu ini. Krisis menjadi kata yang ditakutkan hampir setiap orang di kondisi saat ini. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, bahkan krisis dalam hubungan. Semua itu tidak akan luput dalam hidup kita, termasuk kita orang percaya. Namun apa sih sebenarnya yang membuat kita dapat menang meskipun di dalam krisis? Good News episode Menang dalam Krisis bersama narasumber Bapak Gunawan Handoyo, seorang gembala dari GBI Rock Mataram. Beliau juga merupakan pengusaha yang bergerak di beberapa bidang yang berpusat di daerah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di tengah kondisi seperti saat ini, respon seperti apa yang membuatnya dapat menang di dalam krisis? Maukah kita belajar bersama-sama dan keluar sebagai pemenang? Temukan jawabannya bersama-sama hanya di Good News Program. Masih bersama kami di Good News Program. Tema kita hari ini adalah menang dalam krisis. Yes. Menampilkan narasumber yang sudah kami janjikan yaitu Bapak Gunawan Handoyo yang juga akrab kami panggil Bro Yoyo. Halo Bro Yoyo, apa kabar? Halo, Shalom. shalom. Ya puji Tuhan, senang banget akhirnya you are willing untuk kami bisa feature di Good News Program. Ya, ini dari Mataram ya, dan Yes. Mataram Jakarta, no problem zaman Yes, sekarang. jadi puji Tuhan ya, beliau ini adalah seorang hamba Tuhan, gembala sedang daripada sebuah gereja yang sangat luar biasa, yang kami cukup sering untuk pelayanan ke sana, yakni GBI Rock di Mataram, di Pulau Lombok. Yes, haleluya. Yes, Dan ada hari sesuatu ini yang tuh, sangat spesial. Hari ini adalah beliau berulang tahun ke 51. Kita rayakan dulu deh. Happy Thank you. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Bro Yoyo. Oke, ditiup dulu bro, lilinnya bro, silakan. 3, 2, 1. 2, 1. Oke, alright. Selamat ulang tahun ya, Selamat puji ulang Tuhan. tahun. Tuhan memberkati selalu, Thank you panjang so much. umur. Dan terima kasih untuk kuenya, nanti kami akan nikmati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan bro, akhirnya kita nunggu lama banget loh. 15 tahun selalu menunggu bro dengan setia kapan untuk appear di Good News Program. Betul nggak? Akhirnya hari ini dia datang juga. Nah boleh tahu nggak, ini kita kongko-kongko dulu ya, chit-chat dulu. Apa yang membuat Anda Ya. bersedia akhirnya untuk tampil di Good News Program? Silakan. Apa ya? Ya,
Iya, sungkan mungkin ya. Karena nolak terus. Saya lihat akhir-akhir ini bro itu very aktif di sosial media, terutama Iya, untuk iya. IG Live. Betul ya? Apa yang membuat Yes. Anda tiba-tiba pindah jalur gitu? Ya sebenarnya kalau IG Live itu saya hanya mengequip jemaat ya. Karena mereka juga kan bicara bahwa jarang bisa ketemu secara langsung, jarang bisa, kan kita PSBB ya. Dalam artian Iya. bukan PSBB ya. Sebenarnya kita juga nggak boleh, mesti social distancing, nggak boleh ketemu. Dan mereka bilang, Pak Gembala tolong dong sekali-sekali kita pengen tahu, pengen dengar suaranya, pengen tahu Bapak sampaikan sesuatu buat kami dan sebagainya. Akhirnya tim di cyber kami usulkan coba aja buat IG Live gitu ya. Jadi sebenarnya ya ikut-ikutan orang juga sih sebenarnya. That's Yang good. melihat, belajar. That's good. Karena saya nggak se-expert bro, nggak expert seperti bro dan sis ya. Jadi udah biasa gitu. Nah ini buat saya belajar lagi satu hal. Tapi tujuannya ya memang untuk memberikan informasi ya dan menyampaikan hal-hal yang yang penting buat jemaat supaya mereka bisa tetap kuat di masa pandemi seperti ini. Puji That's all. Puji Tuhan. Tuhan. Good. Puji Tuhan. Untuk ulang tahunnya nih. Untuk tahun ini apa yang diharapkan dari Tuhan atau hal-hal apa yang lagi didoakan? Silakan. Kalau doa sih ya pasti kita berdoa buat pandemi Covid ini bisa segera berlalu ya. Karena ini memang terus terang saya bilang ini melelahkan ya. Ini jangka panjang. Dan memang saya bilang biasanya saya tidak pernah selama ini tidak kemana-mana. Ini kalau kita ngomong jujur ya. Iya. Gitu. Ini hampir 6 bulan 7 bulan saya stay di Lombok dan going nowhere gitu ya. Iya. Nggak bisa ke Surabaya, nggak bisa ke Sumbawa ngurus pekerjaan dan ya memang harus semua dimonitor dari dari media ya, dan lihat lewat video call dan sebagainya. Iya, gitu. iya. Apalagi istrinya Bro Yoyo ini kan perusahaan tour and travel nih ya. Betul. Biasanya selalu bawa tour ke luar negeri, tapi sekarang harus di rumah terus ya. Ya, nah ini bro, kita lagi ngomong-ngomong nih, topik kita hari ini adalah menang di dalam krisis. Nah di Lombok itu di tahun 2018 itu ada satu gempa bumi yang cukup besar dan serialnya cukup panjang, betul nggak ya? Bisa cerita nggak tentang kejadian itu, kilas balik tentang kondisinya dan kemudian bagaimana proses pemulihannya gitu, silakan bro. Saya tidak bisa lupa kejadian pertama kali gempa dan itu memang menghebohkan karena gempa-gempa yang besar itu terjadi rata-rata di hari Minggu. Wow. Ya. Okay. Gempa pertama kali itu terjadi 1 hari setelah ulang tahun istri saya. Wow. Makanya saya nggak bisa lupa tanggal 29 Juli. Berarti tanggal 28 Juli malam. Pestanya menggemparkan dunia berarti. Iya betul. Ya, kita waktu itu pagi jam 6:45 ya. Biasanya kami ibadah jam 7 ya. Itu saya baru keluarkan mobil dari rumah, tiba-tiba gempa gitu. Wow. Gempa lumayan 6, sekian skala Richter. Ya, dan kami mundur ya, akhirnya kami tetap ke gereja. Nah, sementara kami ibadah itu kurang lebih pukul 7.15 kira-kira. Itu gempa lagi. Wow. Ya, gempa dan di plafon gereja kan ada lampu gantung tuh. Ya. Itu muter dan cukup keras gitu. Nah, worship leader, pemain musik semua itu sudah siap-siap mau lari kan. Tapi saya biasanya gembala kan duduk paling depan. Saya tenang aja gitu. Saya cuma lihat mereka, saya bilang tenang aja, cool. Saya kasih tanda cool, tenang, dan mereka tetap menyembah Tuhan. Sementara gempa, ya. Wow. Jadi kita terus, dan yang luar biasa begini, tidak ada satupun jemaat yang melarikan diri keluar. Wow. Ya, justru saya merasakan begini. Dalam keadaan seperti itu penyembahannya jadi lebih asik, bro. Jadi benar-benar sungguh-sungguh gitu ya dalam hadirat Tuhan. Iya. Intinya benar-benar di shaking kan, ya, real gitu ya. Real berarti situation. kitab para rasul dialami oleh jemaat di Lombok seperti itu ya. Puji Tuhan, luar biasa banget ya. Dan kami dengarnya juga pernah nih kebaktian di luar gedung, apa betul? Ya. Karena gempa itu 1 hari dicatat yang pertama kali hampir 300 kali. Ya, kami terima dari BMKG dengan berbagai skala ya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Jadi benar-benar sepanjang hari itu kami rasakan gempa. Wow. Dan kemudian hari Senin, Selasa terus gempa juga, tapi gempa-gempa rata-rata biasa ya, tidak terlalu keras. Dan hari Minggu berikutnya itu gempa 7 skala Richter. Wow. Itu yang menggoncangkan, itu sampai mati lampu, blackout semua ya, dan dalam hitungan detik gempa besar gitu, gempa besar sekali. Ya. Dan itu yang menyebabkan banyak orang cedera karena kejadiannya malam hari ya, sekitar pukul 7 malam, itu udah gelap, mati lampu,
gempa yang sangat besar, itu sampai tiang tembok semua bunyi. Jadi Wow. mau tidak mau banyak orang yang panik, lari, akhirnya terpleset, jatuh dari tangga, apa semua. Ya rumah mereka aman, tetapi karena panik, Ya, nah mereka akhirnya betul. mengalami kecelakaan gara-gara mereka mau coba menyelamatkan diri. Wow. Dan kita tahu bahwa akibat daripada gempa ini perekonomian di Lombok sempat mati saat itu, betul kan ya? Karena Betul. kita tahu bahwa salah satu sumber daya pemasukan daripada perekonomian di Lombok ini ada dari turisme atau pariwisata ya. Apalagi Ya, waktu betul. itu turis-turis internasional, domestik juga pada takut ke Lombok. Ini bisa cerita kilas balik gak? Karena ini saya lihat ada kaitannya serial dari gempa menuju ke COVID. Bagaimana pada waktu itu kalian melakukan pemulihan terhadap bisnis waktu itu? Silakan. Ya, memang kondisi seperti itu saya katakan tidak mudah ya. Karena bisnis travel pasti down. Ya. Jadi kami kantor juga waktu itu sempat ada accident ya di kantor, ada salah satu karyawan yang juga cedera dan kemudian akhirnya meninggal dunia ya karena gempa itu ya, itu menimbulkan trauma yang juga cukup berat ya, tapi ya kita mesti survive ya, kita mesti tetap jalan dengan apa yang ada. Bisnis yang lain yang jalan pada waktu itu mungkin hanya sembako ya, karena sembako itu kan tetap kebutuhan pokok ya, dan obat-obatan ya. Kondisi itu masih dapat ditolong ya, karena saya lihat begini, yang mengalami gempa paling serius adalah Pulau Lombok ya. Bali kena imbasnya, Pulau Sumbawa seberang kami juga kena imbasnya, tapi mereka tidak terlalu terdampak sampai serius. Yang paling berat adalah Lombok memang. Benar. Ya, sendi perekonomian kita goncang dan boleh dikatakan semua yang lain nggak bisa support. Cuman memang waktu itu pertanian masih cukup berjalan dengan baik ya. Ada tembakau, ada jagung, ada beras dan sebagainya, itu masih bisa survive. Ya, cuman kondisi untuk bisnis pada umumnya untuk Pulau Lombok itu stuck. Oh, I see. Oke. Ya. Apalagi pada waktu itu pemerintah baru saja mencanangkan ya, ada istilahnya sirkuit motor GP ya, lagi dibangun di Lombok ya, dan kemudian tiba-tiba mati gitu ya. Ya, nyambung nih, sekarang nyambung. Serial kedua. Dari serial krisis yang begitu cukup panjang, melelahkan bagi teman-teman yang ada di Lombok. Dan kemudian masalah timbul lagi, belum lagi trade war dan yang lain-lain itu mungkin gak terlalu berdampak lah. Tetapi COVID ini pasti ini kayaknya orang bilang nih skakmat nih. Gimana nih kondisi COVID sekarang bagi teman-teman yang ada di Lombok dan sekitarnya Indonesia Timur lah gitu. Silakan. Ya. Kalau saya bicara mengenai kondisi yang ada di Lombok, memang kami itu seperti habis jatuh ketimpa tangga, di bawah tangga banyak buah durian. Sedap dong itu, musangking nih pasti duriannya ya. Kalau nggak ketusuk durinya sedap. Iya gitu. Kalau musangking lumayan dibuka enak tuh berarti. Nah iya itu, gak sempat mikir tuh mau musangking atau musang yang lain. Dan memang kondisi kami waktu itu pasca gempa itu sudah mulai cukup recover karena pemerintah ya, kita mesti berterima kasih sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mereka juga cukup tanggap ya, banyak memberikan support buat para pengusaha-pengusaha untuk masyarakat yang kecil menengah ke bawah juga mereka banyak diberikan support. That's good. Ya. Nah, dan itu sebenarnya kami baru merangkak ya, baru mulai berjalan lagi. Sampai kemudian di bulan Februari, khususnya bulan Maret itu udah mulai ada yang pandemi COVID. Dan ini menurut saya pandemi COVID ini lebih serius daripada gempa. Wow. Ya, saya bicara dengan para leader saya beberapa waktu setelah itu, mereka bilang begini, kalau mereka boleh memilih gitu, ya kita katakan boleh memilih gitu. Mereka lebih siap menghadapi gempa itu daripada pandemi COVID. Wow. Kenapa? Alasannya apa? Karena pertama pandemi COVID ini kan berlaku terjadi di seluruh dunia ya. Kalau dulu teman-teman menghadapi gempa, mereka yang trauma mereka bisa diungsikan ke Surabaya, ke Jakarta dan sebagainya. Betul. Nah dalam kondisi seperti saat ini kita nggak bisa kemana-mana. Mau kemana lagi? Mau Surabaya juga nggak bisa. Mau ke Bali, Bali close ya waktu itu. Jadi kita nggak bisa kemana-mana ya. Istilahnya bener lockdown. Kita memang ya udah kita coba bertahan dengan apa yang ada, dengan source yang ada pada waktu itu di tempat kita masing-masing. Iya. Jadi dalam hal ini bagaimana Bro Yoyok dan juga pengerja-pengerja gereja, jemaat-jemaat di sana berusaha untuk bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, dari pembicaraan ini memang kan menimbulkan ketakutan. Semua orang takut ya, karena jelas apalagi di awal-awal ya, 1 bulan 2 bulan pertama itu orang paranoid.
nggak berani keluar rumah, nggak berani apa. Jadi ya kita bersyukur teknologi sudah cukup maju ya. Iya. Kita bisa pakai video call, bisa pakai teknologi dan sebagainya, bisa komunikasi. Ya, tapi kebanyakan mereka semua stay at home, ya. Dan tentunya bisnis pasti flop, ya. Dan saya kebetulan ada bisnis juga di tambang, ya tambang juga mereka terapkan setelah beberapa bulan tuh ada lockdown juga. Jadi kebutuhan mereka untuk consumable dan sebagainya itu menurun cukup drastis. Ya. Dan ini ya jelas berpengaruh pada bisnis secara keseluruhan. Nah kemudian bagaimana bro, pada waktu itu kan misalnya tadi diceritakan bahwa sekarang harus berusaha untuk mencukupkan diri. Karena memang firman Tuhan sudah mengatakan dari zaman dulu nih, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Betul. Nah kalau di Lombok kan saya lihat nomor satu, tanahnya cukup subur ya. Tanah pertanian di sana cukup bagus. Kemudian pariwisata, kalau bosan masih bisalah ke Gili ini, Gili Air, Gili Meno ya, masih bisa ke pinggir pantai dan yang lain-lain, ada berbagai macam, mau naik gunung juga masih bisa gitu ya. Mau istilahnya mau trading di antara teman-teman sepulau Lombok pun saya nggak tahu nih. Nah kiat-kiat apa yang kalian lakukan istilahnya untuk bertahan, bukan cuma sekedar hidup dan kemudian nggak sakit, tetapi bagaimana kan istilahnya life has to move on gitu. Ya, yang pertama adalah kita lihat dulu source apa yang ada pada kita. Ya, jadi kondisi itu memang kan mau berjual beli juga memang agak berat ya, nggak mudah. Karena kita bilang kita punya barang juga, daya beli juga menurun cukup drastis. Karena memang dari awal sudah dikatakan bahwa pandemi COVID ini belum bisa ditentukan, diprediksi berapa lama. Ada ahli yang berkata 1 tahun, ada yang berkata setengah tahun dan sebagainya. Kita ngomong yang paling short aja ya, setengah tahun lah. Setengah tahun waktu kami mulai dari Maret itu kami sudah membuat estimasi ya apa yang harus kita lakukan dan kita mulai berhitung apa yang ada pada kita, ya kan? Nah itu bisa nggak kita bertahan dan kita lakukan restrukturisasi. Tentunya hal-hal yang tidak perlu itu ya di dalam manifest, dalam list kita itu kita skip, kita coret. Ini nggak perlu, ini nggak perlu dan kita belajar hidup benar-benar hemat. Ya, I see. Hanya kita utamakan untuk kebutuhan ya makan minum pakailah. Kalau pakai mungkin kita juga tidak terlalu fokus makan minum aja. Saya rasa ada tambah satu lagi bro, makan minum pakai pulsa. ini kebutuhan dasar nih sekarang. Kalau nggak ada pulsa susah nih. Iya. Betul ya. Karena kan study online, church online, jadi perlu pulsa gitu ya. Iya, terus silakan. Ya. Kalau kita bicara ini bicara tentang bisnis dulu ya bro ya. Kalau kita bicara tentang bisnis itu saya ngomong memang terdampak. Ya, tapi puji Tuhan karena kalau kita lihat di tambang skalanya memang menurun. Ya, saya ada supply dan ada beberapa kontrak produk yang ada di tambang itu memang flop ya, menurun. Tapi saya bersyukurnya begini, saya ada kantor di Surabaya yang memang kita juga banyak handle barang-barang safety. Ya, dan ini yang justru boomingnya di kantor yang ada di Surabaya. Ini puji Tuhan dan itu bisa subsidi silang ya. Jadi kami atur bagaimana cara supaya bisa saling mencukupkan gitu dari ini. Yang penting kita hitung 1 bulan fixed cost-nya berapa, bisa cover nggak? Karena saya memang tidak ingin mengurangi karyawan, tidak ingin kayak memberhentikan karyawan atau buat 2 minggu gitu ya. Apa ya istilahnya ya? Mengurangi jam kerja, gitu mengurangi jam kerja. Ya, mengurangi jam kerja, kita usahakan enggak. Jadi ya dalam hal ini ya saya juga mesti berpikir ya sebagai director, saya mesti pikir bagaimana source, kita juga coba cari peluang. Dan ada beberapa hal yang saya lihat sebenarnya di dalam setiap kesulitan sebenarnya ada peluang yang muncul gitu. Nah, itulah yang saya bilang kejelian kita. Jangan panik. Justru kalau kita panik, pintu yang terbuka pun kita nggak akan pernah bisa lihat. Betul. Bro, jadi terakhir kan kita maaf nih saya potong. Terakhir kan kita juga dengar kalau di sana itu gerejanya lagi ekspansi nih ya. Betul kan? Dari apa yang kalian punya dan kalian merasa udah sekarang tempatnya nggak cukup, harus ekspansi besar-besaran. Nah, bisa ceritakan tentang kondisi ini dan kemudian kondisi pembangunan bagaimana sekarang? Ya, kalau pada waktu bulan Maret itu kan pembangunan sedang berjalan ya. Cuman memang kendalanya adalah karena tukang kebanyakan kan dari luar daerah, dari Jawa. Ya, jadi karena kondisi seperti itu, tukang-tukang juga nggak berani, semua pada pulang. Jadi kami tidak punya tukang gitu. Ya, jadi dan kami juga coba berhitung ulang ya semua.
karena kita harus ngomong jujur bahwa pada waktu itu kami mengerti para pengusaha-pengusaha kami juga banyak yang terdampak. Ya, mereka ada yang punya hotel, mereka ada yang punya jalur distribusi, mereka punya bisnis-bisnis yang lain tuh semua rata-rata terdampak. Khususnya untuk jemaat-jemaat kami yang ada di daerah Senggigi, ya Gili Air, Gili Trawangan itu mereka jobless. Wow. Nah, jadi apa yang gereja harus lakukan pada waktu itu? Saya putuskan bahwa kita akan memberikan bantuan untuk mencukupkan mereka makan dan minum mereka. Itu menjadi fokus utama. Jadi dana itu untuk rencana pembangunan sementara saya hold, ya. Tapi ini rencana akan segera kita start lagi, kita akan mulai karena tim pembangunan sudah mulai meeting, ya. Karena kondisi saya lihat secara ekonomi ya sudah mulai ada titik cerah gitu. Right, oke, good. Jadi istilahnya ada shift of priority ya dari pembangunan gedung gereja secara fisik, kemudian sekarang karena kondisi ini harus shift ke pembangunan gereja secara manusia. Demikian ya? Yes. Awesome. Membangun manusia seutuhnya. Mantap, luar biasa. Kita akan take a break dulu ya, Bro. Oke. Nah, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita, termasuk Anda yang menyaksikan, pasti ada krisis dong ya. Karena COVID nggak mungkin lah zaman sekarang, kecuali kalau misalnya Anda pemilik daripada perusahaan-perusahaan teknologi, atau mungkin Anda jual kebutuhan-kebutuhan dasar untuk misalnya internet dan yang lain-lain, maka bisnismu mungkin akan booming. Tetapi sebaliknya Anda tahu bahwa krisis ini belum tentu pendek. Nah, kalau misalnya Anda menyaksikan ini dan Anda berkeluh kesah di layar televisi Anda atau gadget di mana Anda menyaksikan, ini ada nomor-nomor telepon di mana Anda dapat hubungi kami, karena ada pasukan doa kami akan membantu Anda untuk berdoa. Nah, silakan hubungi kami melalui email ataupun melalui WA, dan nanti kita percaya bahwa firman Tuhan selalu mengatakan kepada kita bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita akan sambung lagi dengan narasumber hanya di Good News Program. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.